Hari ini saya akan memaparkan materi tentang definisi dan karakteristik anak dengan spektrum autisme dan tantangan komunikasi dan interaksi sosial yang mereka hadapi. Nah, pertama kita mulai dengan definisi Autism Spectrum Disorder atau yang dikenal sebagai ASD. Jadi, menurut American Psychiatric Association dalam DSM 5TR tahun 2022, Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah sebuah gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh dua hal utama. Jadi yang pertama adalah adanya defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial, dan yang kedua adanya pola perilaku yang terbatas dan berulang. Istilah spektrum digunakan karena tingkat keparahan serta karakteristik pada setiap anak dapat berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik umum anak dengan ASD. Beberapa ditemukan antara lain respons sosial yang berbeda daripada anak umumnya. Yang pertama itu kesulitan memahami emosi orang lain. Kedua, ketertarikan yang sangat kuat pada objek atau aktivitas tertentu. Lalu ada perilaku yang berulang atau repetitif, serta sensitivitas sensorik yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau sentuhan. Nah, jika kita lihat secara lebih spesifik pada aspek sosial, anak dengan autisme sering menunjukkan beberapa ciri seperti tidak merespon saat dipanggil, kontak mata yang minim, lalu jarang berbagi minat atau perhatian secara spontan, serta lebih sering bermain sendiri. Nah, penting untuk dipahami bahwa kondisi ini bukan berarti mereka tuh tidak ingin berinteraksi, tetapi karena mereka itu memproses informasi sosial dengan cara yang berbeda. Kemudian kita pada aspek komunikasi, anak dengan ASD sering mengalami tuh keterlambatan bicara. Selain itu, mereka juga dapat mengulang kata atau kalimat yang mereka dengar, yang dikenal sebagai ekolalia. Nah, cara berbicara mereka juga bisa terdengar monoton, serta sering mengalami kesulitan memahami makna yang tersirat dalam percakapan. Lalu selanjutnya ada karakteristik pada perilaku dan sensorik. Beberapa anak autism itu menunjukkan perilaku berulang seperti sering menggerakkan tangan secara berulang atau tubuh juga secara berulang. Nah, mereka juga menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat pada objek tertentu. Selain itu, banyak anak dengan ASD memiliki sensitivitas sensorik yang tinggi. Misalnya, mereka tuh sangat terganggu dengan suara keras, cahaya terang, atau sentuhan tertentu. Lalu, mengapa karakteristik ini penting untuk dipahami? Yang pertama itu karena pemahaman terhadap karakteristik anak dengan autisme itu dapat membantu guru, orang tua, dan lingkungan sekitar dalam memberikan pendekatan yang tepat. Dengan memahami kebutuhan dan cara mereka berinteraksi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi perkembangan mereka. Selanjutnya, kita akan masuk ke tantangan komunikasi dan interaksi sosial pada anak autisme. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa mengapa komunikasi dan interaksi sosial menjadi tantangan utama. Hal ini tuh dikarenakan salah satu ciri utama dari autisme adalah adanya kesulitan dalam memahami dan merespons situasi sosial, di mana anak mungkin ingin berinteraksi, tetapi mereka tuh kesulitan memahami bagaimana caranya memulai, mempertahankan, atau merespon percakapan dengan orang lain. Lalu tantangan berikutnya adalah tantangan komunikasi verbal, di mana banyak anak dengan autisme mengalami keterbatasan dalam penggunaan bahasa. Mereka mungkin memiliki kosakata yang terbatas, sulit menyusun kalimat, atau tidak mampu mempertahankan percakapan dalam waktu yang lama. Nah, tantangan ini juga terlihat dalam lingkungan sekolah. Di kelas, anak dengan autisme mungkin mengalami kesulitan ketika harus bekerja dalam kelompok, mengikuti diskusi, atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Hal ini dapat membuat mereka terlihat lebih pendiam atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial mereka.
ada beberapa faktor yang dapat memperkuat tantangan tersebut, seperti kurangnya komunikasi yang sesuai, keterbatasan terapi atau intervensi, serta lingkungan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan anak dengan autisme. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan, inti tantangan anak dengan autisme ini berkaitan dengan keterbatasan komunikasi verbal, kesulitan memahami syarat sosial, serta interaksi sosial yang tidak selalu berjalan secara timbal balik. Nah, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa anak dengan spektrum autisme memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman, kesabaran, serta pendekatan yang tepat dari guru, orang tua, dan masyarakat agar mereka dapat berkembang secara optimal. Ya, keunikannya masing-masing. Namun, anak dengan spektrum autisme memiliki dunia yang jauh lebih kompleks. Bagi mereka, guru bukan hanya seorang pengajar, namun guru juga merupakan jembatan bagi mereka untuk mendapatkan ilmu yang jauh lebih besar. Anak dengan autisme menghadapi tantangan di 3 aspek utama. Yang pertama adalah komunikasi. Anak dengan autisme biasanya memiliki hambatan dalam berbicara, terlalu sering mengulang kata atau ekolalia, dan cenderung kurang memahami bahasa kiasan yang digunakan oleh anak-anak seumurannya. Yang kedua ada aspek sosialisasi. Anak dengan autisme sulit membangun hubungan dengan orang lain, kurangnya kontak mata dengan orang saat berbicara, dan cenderung asyik pada dunianya sendiri. Yang ketiga, aspek perilaku. Anak dengan autisme cenderung melakukan aktivitas repetitif atau berulang seperti hand flapping, minat yang terbatas, serta sensitivitas sensorik yang berlebihan. Deteksi dini melalui berbagai terapi akan sangat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang pertama ada ABA atau Applied Behavior Analysis. Terapi ini membentuk perilaku positif melalui penguatan atau reinforcement agar anak lebih mandiri. Yang kedua ada terapi wicara. Terapi wicara fokus pada pengembangan komunikasi fungsional baik verbal maupun nonverbal. Terapi ini biasanya menggunakan metode gambar atau PECS. Yang ketiga ada terapi okupasi. Terapi okupasi melatih motorik halus anak dalam kemandirian melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya seperti mandi dan makan. Yang terakhir atau yang keempat ada terapi perilaku. Terapi perilaku membantu mengurangi perilaku maladaptif dan membantu mengontrol diri untuk menyesuaikan diri anak dengan lingkungan di sekitarnya. Di sekolah, guru berperan menciptakan lingkungan yang ramah autisme dengan cara yang pertama menciptakan lingkungan terstruktur. Guru biasanya menyediakan jadwal, visual yang jelas, dan instruksi yang konkret. Lalu yang kedua ada pembelajaran individual. Guru biasanya memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami. Dan yang ketiga ada media visual. Guru dapat menggunakan gambar atau simbol untuk membantu proses belajar. Dan yang terakhir atau yang keempat ada interaksi positif. Guru biasanya membangun budaya kelas inklusif agar teman sebaya dapat menerima keberagaman teman-teman yang lain. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan faktor risiko autisme. Nah, jadi autisme itu tidak disebabkan oleh salah satu hal saja, tetapi ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Jadi, faktor yang pertama adalah genetik. Jadi, kalau dalam keluarga ada riwayat autisme, maka risikonya itu bisa meningkat. Selain itu bisa juga kelainan genetik seperti Fragile X atau sindrom lainnya, serta mutasi gen tertentu yang dapat memengaruhi perkembangan otak anak. Selanjutnya itu adalah faktor neurologis atau dari otak. Nah, pada anak autisme terdapat gangguan perkembangan otak, terutama pada bagian cerebellum. Dampaknya itu bisa kita lihat pada beberapa fungsi seperti motorik, bahasa, emosi, dan juga kemampuan berpikir. Kemudian ada faktor selama kehamilan, misalnya usia orang tua, infeksi, paparan zat berbahaya, stres, dan juga nutrisi ibu. Semua kondisi ini tuh bisa meningkatkan risiko autisme walaupun bukan penyebabnya langsung. Berikutnya adalah faktor saat kelahiran. Bayi yang lahirnya prematur atau memiliki berat badan rendah serta mengalami komplikasi persalinan yang kurang atau kekurangan oksigen itu bisa berpengaruh pada perkembangan otak dan meningkatkan risiko autisme. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, jadi di mana anak laki-laki ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa autisme
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, sehingga penting untuk memahami hal ini agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan dan strategi pembelajaran berbasis individualisme pada anak autis. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing agar anak itu lebih efektif. Nah, jadi yang pertama itu adalah pendekatan individual. Dalam praktiknya, pembelajaran ini diberikan secara khusus pada setiap anak, menyesuaikan kemampuan dan perkembangannya, serta melibatkan keluarga dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya adalah pendekatan behavioristik atau ABA. Pendekatan ini fokus pada pembentukan perilaku melalui latihan berstruktur dan berulang, seperti melatih perhatian, meniru, bahasa, dan keterampilan sehari-hari. Kemudian pendekatan TEACH, pembelajaran ini dilakukan secara struktur dan jelas dengan memanfaatkan kemampuan visual anak serta itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Berikutnya adalah strategi pengurangan perilaku masalah. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi perilaku seperti tantrum atau agresif melalui pelatihan dan pembiasaan perilaku yang lebih positif. Selanjutnya, pengembangan keterampilan sosial. Nah, anak ini dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain dan merespon lingkungan sekitarnya secara bertahap. Kemudian ada pengembangan komunikasi. Anak ini dilatih untuk berkomunikasi baik secara verbal atau nonverbal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya adalah peran orang tua. Peran orang tua ini penting dalam melakukan pembelajaran di rumah agar perkembangan anak ini lebih optimal. Terakhir adalah penyesuaian berdasarkan tingkat fungsi anak. Anak dengan kemampuan rendah difokuskan pada keterampilan dasar, sedangkan anak yang berkemampuan lebih tinggi itu difokuskan pada bahasa dan interaksi sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan strategi pembelajaran pada anak autisme ini perlu disesuaikan dengan secara individual, dengan melibatkan berbagai metode dan peran lingkungan agar perkembangan anak ini dapat berjalan secara optimal.